Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel gua Hamdan Syam. Sebelumnya gua udah banyak bikin contoh visi, misi, dan program kerja OSIS. Tapi gue belum pernah bikin tutorial dan penjelasan apa itu visi, apa itu misi, dan bagaimana proker itu. Dan juga gimana tutorialnya untuk membuat visi, misi, dan program kerja. Kemudian apa hubungannya antara visi, misi, dan program kerja. Nah, jadi di video kali ini gue akan bikin tutorialnya dengan cara yang paling mudah dan kalian juga bisa mempraktekkannya sambil nonton video ini atau bahkan nanti setelah selesai nonton video ini. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, and share terlebih dahulu. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan jangan di-skip videonya, iklannya juga jangan di-skip. Oke, pantengin terus sampai habis. Kalau udah subscribe, kita lanjut. Oke, jadi gue pengen jelasin dulu apa itu visi, misi, dan program kerja OSIS. Jadi hubungan ketiganya gue akan jelasin dulu, baru nanti kita bisa praktek bikin visi, misi, dan proker, dan kalian juga punya referensi dan punya inspirasi kayak gitu. Sekarang gue akan ngejelasin visi, misi, dan proker. Apa itu visi misi? Visi misi itu harus menggambarkan apa yang akan kalian lakukan sebagai OSIS. Visi misi itu tentang bagaimana OSIS bisa menjadi wadah untuk siswa. Visi misi itu berbicara tujuan kalian sebagai OSIS dan bagaimana kalian mencapai tujuan itu. Sekarang gua akan bahas visi dulu. Apa itu visi? Visi itu kalau kalian lihat di kamus bisa artinya tentang gambaran atau penglihatan. Jadi visi itu adalah tujuan yang akan kalian lakukan sebagai OSIS. Nah, sedangkan misi adalah deskripsi dari apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai visi. Jadi gimana caranya nih biar visi tercapai? Maka harus ada misi. Oke, kalian sebagai OSIS harus punya visi. Kenapa? Karena visi kan sebagai tujuan kalian ketika nanti OSIS. Nah, kalau OSIS nggak punya tujuan, berarti OSIS kalian tidak bisa bermanfaat dong buat siswa. Kalau OSIS kalian nggak bisa bermanfaat buat siswa, lalu apa gunanya dong OSIS? Oleh karena itu, kalian harus punya tujuan, yaitu harus punya visi. Nah, sehingga kalian punya tujuan, sehingga kalian bermanfaat untuk siswa lain. Agar visi ini tercapai, caranya adalah dengan membuat misi. Nah, jadi misi ini gimana caranya visi itu tercapai? Kalimatnya untuk membuat visi tidak perlu bertele-tele, jadi cukup kalimat sederhana, satu kalimat aja, tapi gampang dimengerti. Nah, kemudian apa itu program kerja? Yaitu sebuah kegiatan untuk mewujudkan misi kalian. Jadi kalau tadi visi itu adalah tujuan, kemudian misi adalah cara untuk mencapai tujuan, dan program kerja adalah sebuah wujud nyata untuk bisa menyelesaikan misi-misi yang kamu rencanakan. Jadi kalau cuma visi doang itu belum cukup, kalian cuma pengen punya tujuan doang. Jadi kalian harus punya misi, harus punya cara, sehingga tujuannya bisa ada caranya untuk mencapainya. Tapi dua ini pun, visi misi juga belum cukup karena masih sebatas konsep. Kalian harus bisa mewujudkan visi misi ini dengan cara apa? Yaitu dengan membuat program kerja. Nah, jadi udah jelas ya hubungan ketiganya antara visi misi dan proker. Jadi kalian kalau ditanya lagi oleh juri apa hubungan visi misi dan proker, kalian udah bisa jawab dari video ini. Nah, jadi agar visi misi kalian bisa berjalan, bisa terwujud, maka prokernya juga harus dijalankan dengan berhasil. Lalu gimana kalau salah satu proker nggak berjalan? Nanti gue akan bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi di video kali ini gue akan bikin dulu tutorial untuk membuat visi misi dan proker yang simple dan kalian bisa praktekkan di rumah kalian. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk membuat visi misi dan proker. Salah satunya dengan vision board. Nanti vision board ini juga gue akan bikin video khusus buat bikin visi misi menggunakan cara vision board. Nah, di video kali ini gue pakai cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara cukup membayangkan dan mengimajinasikan apa yang ingin kalian lakukan di OSIS ketika nanti kalian terpilih menjadi ketua OSIS. Oke, kita mulai aja ya tutorial membuat visi misi dengan cara yang sederhana, yaitu kalian bayangkan ketika nanti kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS, kalian pengen nih OSISnya seperti apa? Pengen bermanfaat untuk siswanya seperti apa? Pengen OSIS ini menjadi apa bagi siswa?
Contohnya, gue kasih contoh, misalnya kalian pengen OSIS-nya ini menjadi kreatif, inovatif, dan juga berprestasi. Contohnya itu. Kalau kalian pengennya kayak gitu, gampang, tinggal bikin kalimat aja. Visi saya adalah menjadi OSIS yang kreatif, inovatif, dan juga berprestasi. Udah, cukup itu aja. Ya emang itu dia. Jadi dengan kalimat yang sesimpel itu sudah menjadi sebuah visi. Gitu. Nah, karena untuk membuat visi ini sebenarnya cukup bisa dengan kalimat yang tadi, simple, tapi bisa juga satu paragraf. Tapi gue nggak mau nih, kalau kalian bikin satu paragraf, kalian bingung sendiri. Mendingan cukup satu kalimat yang sederhana dan kalian mudah memahaminya. Sehingga nanti ketika ditanya oleh panitia dan juri seleksi OSIS, kalian bisa ngejelasinnya dengan mudah, kayak gitu. Oke, misalnya kalau kita pengen panjangin dikit lagi nih visi ini menjadi kalimat yang ya agak panjang ya, jangan pendek banget kayak gitu. Boleh kita tambahin aja kalimatku sambil ngelihat layar gua ya. Melalui berbagai kegiatan dan karya yang berkualitas. Nah, itu udah cukup panjang sih menurut gua kalimatnya. Dan ini udah jadi sebuah visi. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat misinya. Jadi kita tadi sudah dapat visi. Nah, dari visi ini caranya gimana biar menjadi misi? Oke, dari visi tadi kan ada 3 poin. 3 poin penting, yaitu menjadi yang kreatif, OSIS yang inovatif, dan OSIS yang berprestasi. Lalu gimana cara agar poin ini bisa terwujud? Caranya adalah, nah ini kita bisa bikin kalimat, yaitu dengan cara mewadahi kreativitas siswa, kemudian menciptakan lingkungan yang inovatif, dan juga menumbuhkan iklim yang kompetitif. Nah, jadi masing-masing poin ini sudah sudah tahu nih caranya. Kalau pengen OSISnya kreatif, ya udah, OSISnya harus menjadi wadah. Caranya harus menjadi wadah. Kemudian tadi poin kedua yaitu inovatif. Kalau OSISnya bisa jadi inovatif, gimana caranya? Yaitu kita ciptakan saja lingkungan yang inovatif. Lalu dengan poin yang prestasi, gimana caranya kalau OSIS ini bisa jadi prestasi? Ya caranya adalah dengan menumbuhkan iklim yang kompetitif. Jadi itu. Nah, dari 3 kalimat ini udah jadi misi yang sederhana. Tapi kalau kalian pengen manjangin lagi bisa aja. Poin pertama, misi pertama yaitu kita tambahin kalimat sesuai minat dan bakat yang dimiliki siswa. Kemudian kalimat kedua kita tambahkan menciptakan lingkungan yang inovatif bagi siswa, kita tambahin lagi agar siswa terus bisa berkembang dan berpola pikir modern. Kemudian misi yang ketiga kita tambahin lagi kalimat sehingga siswa memiliki semangat dan mental juara. Nah, udah cukup panjang kan misi yang kita punya. Nah, sekarang sampai saat ini kita udah punya visi dan misi. Nah, ini gua rasa kalian sampai sini sudah mengerti ya. Dengan cara yang sederhana ini sudah bisa membuat visi dan misi OSIS. Selanjutnya kita akan membuat tutorial, yaitu tutorial untuk membuat program kerja apa yang bisa kita lakukan dari visi dan misi ini. Oke, sekarang waktunya untuk membuat program kerja dari visi dan misi yang sudah kita punya tadi. Caranya itu gampang banget, kita sesuaikan aja dengan poin-poin yang kita punya dari visi dan misi kita. Poinnya kan tadi adalah menjadi kreatif, inovatif, dan juga berprestasi. Nah, kita bikin proker yang mempunyai 3 unsur ini. Proker apa yang kira-kira mempunyai unsur ini? Cukup kayak gitu aja. Nah, kalau gue misalnya pengen bikin program kerja, yaitu program kerjanya namanya DIY atau Do It Yourself. Jadi ini adalah sebuah project. DIY project adalah sebuah kegiatan yang mengasah kreativitas siswa dan inovasi siswa untuk membuat sebuah karya atau produk. Nah, di sini program kerja ini DIY ini bisa mencakup 3 unsur tadi, yaitu 2 unsur, cuma 2 unsur ya. Kasarnya cuma 2 unsur, yaitu unsur kreatif dan inovatif. Nah, dari unsur ini terciptalah program kerja yaitu DIY project. Contohnya itu. Lebih detailnya tentang program kerja ini nanti gue akan ngejelasin masing-masing program kerja yang akan kita bikin pada sesi kali ini di video khusus. Nah, di program kerja selanjutnya gue pengen bikin nih program kerja Science Expo. Kenapa? Karena program kerja ini bisa terdapat unsur kreativitas dan inovasi siswa, dan juga unsur yang ketiga yaitu prestasi. Jadi dengan Science Expo ini nanti dibuat sebuah kompetisi, sehingga ketiga unsur tadi visi misi kita yaitu
menjadi inovatif, kreatif, dan berprestasi bisa diwujudkan dalam kegiatan Science Expo ini. Dan program kerja yang terakhir yaitu gue pengen bikin student achievement. Kenapa? Karena kan tadi ya, visi kita adalah menciptakan lingkungan yang inovatif dan menumbuhkan kompetitif di antara siswa agar bermental juara ya. Nah, gue rasa sih butuh sebuah penghargaan. Oleh karena itu, gue pengen bikin acara atau kegiatan namanya Student Achievement Award. Jadi Student Achievement Award ini atau disingkat SAA adalah sebuah ajang penghargaan bagi siswa yang telah mempunyai karya dan berkontribusi besar terhadap OSIS dan juga sekolah. Jadi butuh adanya sebuah penghargaan agar tercipta unsur tadi, yaitu iklim yang kompetitif dan juga lingkungan yang inovatif, kayak gitu. Sehingga ini unsur tadi, visi misi kita itu bisa terwujud di program kerja Student Achievement Award. Nah, sekarang kita sudah punya ketiganya, visi, misi, dan juga program kerja. Dan masing-masing visi, misi, dan program kerja gue udah jelasin keterkaitannya, dan juga setiap program kerja yang kita miliki juga sudah sesuai dengan visi dan misi yang kita buat tadi. By the way, program kerja yang tadi kita buat ini sebenarnya bisa dilakukan secara online. Jadi kalian udah nggak perlu takut lagi ketika ditanya apakah bisa melakukan program kerja tadi secara online. Ya bisa aja. Karena apa? Tergantung kreativitas kalian. Sekarang sudah banyak software dan tools, kemudian aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan program kerja OSIS secara online. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi kalian nggak bisa bikin program kerja. Oke. Nah, jadi itu dia program kerja OSIS. Kalau kalian pengen bikin program kerja untuk sekbid kalian, itu bisa banget. Tapi yang paling penting adalah sebaiknya kalian harus memasukkan unsur visi misi kalian. Kalau tadi contohnya unsurnya adalah kreatif, inovatif, dan berprestasi. Jadi untuk membuat program kerja di sekbid kalian harus ada unsur tersebut. Sebaiknya seperti itu. Nah, sampai sini kalian udah bingung atau udah paham? Nah, kalau masih bingung komen aja di bawah ini. Kalau udah paham, kalian coba bikin visi misi dan proker sebisa kalian. Kemudian kalian komen di bawah ini, nanti gue bantu cek visi misi kalian dan program kerjanya itu udah nyambung dan udah bagus apa belum, kira-kira seperti itu. Jadi itu dulu tutorial dari gua membuat visi, misi, dan program kerja. Semoga bermanfaat buat kalian, dan sekali lagi bantu channel ini berkembang lebih baik dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga kalian bisa lolos seleksi bagi kalian yang sedang mengikuti seleksi OSIS. Terima kasih dari gua, see you on the next video.